Selamat datang kembali. Kita kembali pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan dari bab 2, yaitu tentang jenis-jenis routing. Semakin majunya teknologi, maka diperlukan suatu fasilitas agar orang-orang lebih cepat dalam mengakses informasi. Salah satunya adalah routing. Routing adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Sekilas, routing hampir sama dengan router. Akan tetapi, kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Router adalah perangkat, sedangkan routing adalah prosesnya. Kita harus mengetahui perbedaannya dengan baik. Untuk itu, tetap fokus ya, dan ambil posisi yang nyaman untuk mengikuti materinya, agar kalian bisa memahami dengan lebih baik. Kompetensi dasar dari materi ini adalah memahami proses routing dan mengkaji jenis-jenis routing. Jadi, konsentrasi materi kita kali ini adalah tentang konsep routing. Oke, kita mulai. Konsep routing. Routing merupakan proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik, dikarenakan bahwa router menggunakan suatu peta atau tabel. Router yang satu dengan router yang lain dapat berkomunikasi disebut table routing. Routing adalah proses suatu router dalam meneruskan suatu paket jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Ada dua jenis routing, yaitu routing dinamis dan routing statis. Ketika router menggunakan routing dinamis, maka konfigurasi dilakukan secara otomatis oleh router. Sedangkan ketika menggunakan routing statis, maka seorang network administrator harus melakukan konfigurasi secara manual. Selain itu, dalam routing statis, administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan dengan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan dalam melakukan update terhadap table routing. Untuk itu, routing dinamis cocok untuk diterapkan pada jaringan dengan skala besar, sedangkan routing statis cocok untuk jaringan dengan skala kecil. 1. Routing dan router. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, bahwa routing dan router itu berbeda. Sekarang kita akan membahas perbedaan routing dan router. Routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan yang satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing. Routing adalah sebagai alamat sehingga pengiriman paket data sampai ke alamat yang dituju atau host oleh TCP/IP. Pengiriman paket data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Sedangkan routing tidak langsung adalah sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju host tujuan. Jenis konfigurasi routing. Ada beberapa macam jenis konfigurasi pada routing, yaitu pada jaringan yang memiliki banyak gateway, jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil yang membangun statis routing. Dynamic routing digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Router dapat mengetahui rute perjalanan informasi apakah ditujukan untuk host lain pada satu network yang sama ataukah berada pada network yang berbeda. Apabila paket-paket ditujukan untuk host pada network yang berbeda, maka router akan meneruskan ke network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket tujuan untuk host yang masih berada pada satu network, maka router akan menghalangi paket-paket keluar, seperti pada gambar ini. Terdapat dua LAN yang terhubung oleh router. Cara kerja router sebenarnya hampir sama dengan bridge jaringan.
yaitu sama-sama meneruskan paket data jaringan dan membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Jadi, yang membedakannya adalah router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI, yaitu pada lapisan jaringan dengan menggunakan alamat IP. Sedangkan bridge jaringan berada pada lapisan kedua model OSI, yaitu pada lapisan data link dengan menggunakan MAC address. Router secara umum lebih cerdas bila dibandingkan dengan bridge jaringan. Router dapat meningkatkan bandwidth jaringan karena router tidak meneruskan paket broadcast ke jaringan yang dituju. Gimana? Sejauh ini bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke bagian router. Router mempunyai komponen-komponen dasar yang sama dengan PC desktop. Router memiliki CPU, memori, sistem bus, interface input-output, RAM, NVRAM, flash memory, dan ROM. Seperti halnya PC, router juga membutuhkan sistem operasi untuk menjalankan fungsinya, yaitu Inter-Network Operating System untuk menjalankan file-file konfigurasinya. Pertama, kita bahas cara kerja router. Proses merutekan paket data atau informasi disebut routing. Dengan menggunakan teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi yang akan dituju, apakah berada pada jaringan yang sama atau berbeda. Apabila informasi yang dituju mengarah kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang akan dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai benar-benar terkirim ke tujuannya. Nah, itulah cara kerja router. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, macam-macam router. Router dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu router aplikasi. Router aplikasi yaitu perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install di komputer. Dengan demikian, sistem operasi tersebut dapat berfungsi sebagai router. Router hardware. Router hardware yaitu perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router, sehingga perangkat keras tersebut dapat membagi IP address. Router PC. Router PC adalah sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Namun, secara umum, router dibagi menjadi dua macam, yaitu router statik dan router dinamik. Router statik yaitu router yang memiliki routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator jaringan. Routing dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router yang lain. Sekarang kita lanjut ke nomor 3, fungsi router. Router memiliki beberapa fungsi, yaitu membaca alamat logika atau IP address dari sumber dan tujuan data untuk dapat menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. Menyimpan routing table untuk menentukan rute terbaik antara jaringan LAN ke WAN. Mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain, yang mana sistem kerjanya sama seperti bridge. Menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DDL, biasa juga disebut DLS router. Kemudian router memiliki fungsi firewall yang berfungsi untuk memblokir lalu lintas data yang akan dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah broadcast storm yang dapat menurunkan kinerja router. Menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, itu dia materi tentang routing dan router. Gimana? Sudah tahu kan apa perbedaan routing dan router? Nah, sekarang kita bahas materi yang tidak kalah penting dari konsep routing, yaitu default routing. Dalam jaringan komputer, rute default adalah setting pada komputer dalam aturan forwarding atau meneruskan paket untuk digunakan bila tidak ada rute spesifik yang dapat ditentukan untuk alamat tujuan protokol internet yang diberikan. Semua paket untuk tujuan yang tidak ditentukan dalam tabel routing akan dikirim melalui jalur atau rute default. Rute default pada umumnya menunjuk ke router lain yang memperlakukan paket dengan cara yang sama, jika sebuah router cocok. Paket diteruskan sesuai jika paket tersebut diteruskan ke rute default router tersebut. Pada segmen jaringan tingkat tinggi, umumnya
administrator jaringan mengarahkan rute default untuk host tertentu ke router yang memiliki koneksi ke penyedia layanan jaringan. Kelebihan routing default. Konfigurasi cukup sederhana, hanya memasukkan satu perintah maka semua router akan dapat dilewati. Kekurangan routing default. Terdapat routing yang tidak diperlukan karena rute default kemungkinan semua router akan menerima routing yang tidak diperlukan sehingga dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat proses router menjadi lebih lambat. Baiklah, sekian materinya. Jika ada yang kurang mengerti atau kurang paham silahkan bertanya, dan jika masih kurang mengerti silahkan kalian putar ulang videonya. Oke, terima kasih.